Kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum, halo Sobat Sehat, senang sekali bisa menyapa kembali Sobat Sehat di Rumpi Sehat, ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan. Sobat Sehat, menjelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi mudik tentu menjadi momen yang sangat ditunggu untuk berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Namun di tengah perjalanan panjang dan seringkali melelahkan, menjaga kesehatan tetap menjadi hal yang penting agar perjalanan Sobat Sehat tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Mulai dari menjaga kondisi tubuh, menyiapkan obat-obat pribadi, hingga memastikan istirahat yang cukup selama perjalanan. Di episode kali ini kita akan membahas tips mudik sehat saat Lebaran agar perjalanan Anda tetap prima hingga sampai tujuan. Bersama narasumber kita hari ini kita akan mengupas apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat, selama perjalanan, hingga saat tiba di kampung halaman. Baik Sobat Sehat, telah hadir di studio Rumpi Sehat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Faiz Fadoli SGEP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lancar Bapak puasanya sampai saat ini? Alhamdulillah, meskipun ya kalau siang ini lemes-lemes. Nggak ada yang bolong ya Pak ya puasanya ya Pak? Alhamdulillah. Aman ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak. Alhamdulillah senang sekali tim Rumpi Sehat sudah lama sebenarnya pengen mengundang Bapak Faiz. Namun sepertinya beliau sibuk terus, jadi baru sempat kali ini hadir di studio Rumpi Sehat, dan ini merupakan momen yang tepat sekali untuk mengundang beliau di acara Rumpi Sehat. Oke, Pak Faiz, untuk yang pertama, ini kan lagi mendekati momen mudik Lebaran. Nah, menurut Pak Faiz, seberapa penting sih Pak masyarakat harus mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum mempersiapkan mudik Lebaran? Ya, terima kasih Mbak Ika. Kami akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mbak Ika, bahwa persiapan para pemudik untuk pulang kampung ini penting disiapkan betul, karena di samping jaraknya pasti jauh, perlu kondisi fisik yang betul-betul prima, karena perlu dipersiapkan ya. Misalnya salah satunya ya harus sehat sebelum berangkat, cukup istirahat, karena perjalanan tadi itu ya perjalanan pasti jauh. Dan pasti kalau tidak sendirian pasti ya akan membawa, kecuali yang jomblo ya. Kalau yang sudah, Jadi ada timnya, ada ya yang itu, jomblo Pak. ya itu. Kalau yang sudah berumah tangga pasti membawa istri dan anak. Ini perlu disiapkan, harus membawa makanan yang cukup, karena ini perjalanan jauh kan boleh. Kalau kita sebagai umat Muslim boleh membatalkan puasa karena musafir ya, harus menyediakan obat-obat ya, obat vitamin, untuk kemudian ya masker dan sanitizer, sehingga dalam perjalanan ini aman, sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Iya, siap berkumpul dengan keluarga ya Bapak. Oke. Beruntung sekali untuk Sobat Sehat yang mudiknya mungkin deket Pak, misalkan jodohnya sama orang Banyuwangi, enak ya Pak. Ya. Jadi kalau ada yang jauh ini agak lumayan harus mempersiapkan dari sekarang. Oke. Kemudian Pak Faiz sendiri mudik kemana Pak tahun ini? Ya, kalau saya sih masih di lokalan Banyuwangi Lokal aja. Banyuwangi aja. Oke. Kemudian Pak, tips untuk Sobat Sehat agar tubuh ini tetap fit dan tidak mudah lelah selama perjalanan. Mungkin seperti apa Pak tipsnya? Karena memang perjalanan mudik ini di samping juga pastikan macet ya. Karena kan pasti semua ingin berkumpul dengan keluarga. Ya, minimal para pemudik ini harus beristirahat dalam jangka waktu misalnya perjalanan 3-4 jam sekali. Itu penting. Kemudian dilakukan peregangan ringan untuk ya istirahat sebentar. Bisa juga untuk memanfaatkan layanan pos, itu mungkin ada masase untuk refleksi sebagainya. Ini penting karena perjalanan jauh itu pasti akan lelah, ngantuk dan sebagainya. Dan terpenting kalau memang itu bisa gantian mengemudi, ya harus gantian. Karena orang mengemudi itu pasti capek dan pandangan kalau ngantuk harus pasti fokus kapok. ya Pak ya. Ya. Memang ini penting, apalagi THR keluar, ini kan pasti kan fokus betul ini. Kalau THR tidak keluar ya nggak mungkin. Kurang fokus ya, nggak fokus. Ini yang gitu.
Gitu, Mbak Ika. Oke, baik Bapak. Jadi Sobat Sehat jangan dipaksa untuk meneruskan perjalanan jika kondisinya dalam kondisi ngantuk ya Pak. Ya, betul Mbak Ika. Selain membahayakan diri sendiri juga pastinya membahayakan orang lain. Ya. Oke, kalau capek, ngantuk sebenarnya berhenti ya Pak. Dan sekarang mungkin banyak juga yang sudah disediakan rest area juga ya Pak ya. Ya, kami sampaikan bahwa terutama di Kabupaten Banyuwangi tadi kami mengundang teman-teman penanggung jawab IBGD, mulai puskesmas dan juga puskesmas juga klinik dan rumah sakit. Ini untuk menyiapkan perjalanan jauh itu. Seharusnya para pemudik ini kalau ada perjalanan jauh, ya kita harapkan untuk membawa obat-obatan pribadi. Seperti pastikan seandainya ada batuk pilek, demam, ya disiapkan obat itu. Sakit kepala, mungkin juga obat kalau perjalanan jauh pakai kendaraan, misalnya laut, misalnya darat, ini ya perlu disiapkan obat-obat anti mabuk, anti perjalanan. Dan ini sebenarnya obat-obat ini sederhana. Dan yang penting tadi itu vitamin ya, untuk menjaga kebugaran tubuh dalam hal perjalanan. Ini penting meskipun obat-obat ini sederhana, Mbak Ika. Dan yang terpenting tadi itu ya jangan dipaksakan kalau kondisi kurang fit, karena kan sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Terutama yang jomblo-jomblo nggak ketemu ini kan semangatnya luar biasa nih, ketemu calon ini. Iya, betul Pak. Baik Pak, untuk pemudik yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit kronis yang lain, mungkin hal apa saja Pak yang perlu disiapkan sebelum mudik Lebaran? Ya, terima kasih Mbak Ika. Untuk pasien-pasien yang kronis itu pastikan kondisi kesehatan dalam keadaan stabil sebelum melakukan perjalanan. Sebaliknya melakukan pemeriksaan dulu sebelum perjalanan ini kan jauh ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena penting, karena penyakit diabetes, penyakit hipertensi ini perlu membawa obat-obatan dari dokter, dari fasilitas terdekat. Dan yang jelas, dan mereka bisa memperkirakan di rumah mudik sampai berapa hari. Mereka penderita diabetes, penderita yang penyakit kronis ini menyampaikan berapa hari di rumah, sehingga saat di rumah pun saat perjalanan ada stok obatnya stok obat sampai putus biar ya. Tidak habisan dan rutin minumnya tidak telat. Dan kemudian di samping itu juga dalam perjalanan harus menjaga makanan. Jangan sampai nanti dalam perjalanan makan yang pedas, telat makan. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi fisik sehingga lambungnya terkena karena asupan gizinya tidak teratur. Ini mempengaruhi terhadap penyakit seperti itu. Tidak kalah pentingnya adalah tadi itu, ya harus istirahat, jangan dipaksakan, apalagi yang sudah terdiagnosa penyakit seperti itu. Wong yang sehat saja harus istirahat, apalagi yang sakit seperti itu. Ya, yang penting jangan sakit kanker, kantong kering ya, kantong kering ini. Nggak ada, obatnya cuma satu. Satu ya, THR yang keluar. Yang merah itu. Ya. Oke, Sobat Sehat, untuk Sobat Sehat yang memiliki riwayat kronis seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain harus stok obat ya Pak ya, jangan sampai putus obat, apalagi di luar kota mungkin apoteknya banyak itu atau yang lain seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk ini Pak, apalagi menjelang setelah puasa kemarin, setelah lama berpuasa menjaga makanan, biasanya Lebaran mulai kacau nih Pak dietnya. Nah itu hati-hati juga Sobat Sehat ya. Oke. Pak Faiz, untuk pemudik yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada tips juga cara memilih makanan yang aman dan sehat itu seperti apa? Kan nggak semua bawa bekal sendiri kan Pak? Nah, mungkin Pak Faiz bisa menyampaikan ke Sobat Sehat tips apa yang bisa disampaikan untuk memilih makanan yang sehat selama perjalanan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Bahwa perjalanan pemudik rata-rata kan jauh. Ini penting karena asupan gizinya harus terpenuhi. Maka mereka yang tidak membawa bekal ya diharapkan kalau memang mereka untuk makan yang sehat, yang pertama pilihlah makan atau di warung yang bersih ya, kan bisa melihat toh warung itu bersih, tertutup, tidak banyak debu yang masuk. Ini penting karena apa? Jangan sampai nanti begitu makan di situ setelah itu terjadi hal-hal yang tidak ya, terutama diare tadi itu betul. Kalau anune wong kan kemaruk ya, kemaruk makan semuanya sehingga tidak menjaga kebersihannya. Kemudian tadi itu hindari juga makanan yang sudah terlalu lama terpapar di tempat terbuka. Biasanya ada yang jual-jual gorengan nggak ada tutupnya ya Pak ya. Tutupnya itu sebenarnya menarik, tapi kan sebenarnya juga berbahaya karena
yang menarik biasanya terbuka. Ini kan kalau makanan kan tidak menarik, Ya. karena itu harus dihindari. Ya salah satunya juga ya jangan terlalu manis. Kalau minuman ya, kemudian gorengan ya dihindari. Karena yang jelas gorengan itu kan juga boleh, tapi kan jangan berlebih. Karena ini kan dalam perjalanan jauh ini harus dihindari. Dan yang terpenting adalah jangan sampai dehidrasi. Apalagi cuaca ini kan tidak menentu ya. Kadang panas, kemudian ada hujan. Caranya banyak panas kan. Ini harus minum air putih yang cukup. Ya, air yang cukup, air yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan beli es di jalan boleh nggak Pak? Boleh aja ya. Jangan. Nah, lebih baik air putih aja karena kan es ini kan juga nanti kan juga saat perjalanan kita kan dehidrasi misalnya kan langsung minum es kan juga nggak bagus. Lebih baik air putih, Mbak Ika ya. Air putih ya, Pak ya. Oke, baik. Kemudian Pak, saya tidak bisa membayangkan jika sobat sehat mudik, makan sembarangan, diare akhirnya, dan di tol. Ya. Rest areanya agak jauh juga ya, Pak ya. Tidak bisa membayangkan jika tiba-tiba mules di dalam mobil. Makanya di situ tadi ada stok juga untuk obat diare ya, Pak ya. Ya, ada. Stoknya harus ada karena jangan sampai nanti tiba-tiba di perjalanan jauh sama rest areanya, tiba-tiba diare, tidak ada obat yang diminum, ya untuk mencegah dehidrasi kan seperti itu. Oke. Baik Pak. Kemudian misalkan di tengah perjalanan ternyata pemudik ini ada yang tiba-tiba merasa pusing, mual, atau kelelahan Pak. Selain kita harus berhenti di rest area, apa yang mungkin bisa dilakukan Pak? Ya ini hampir banyak para pemudik seperti itu, yang jelas harus segera mendekati, cari rest area terdekat. Ya. Rest area terdekat itu pasti menyediakan pos pelayanan kesehatan. Ya. Pasti di situ ada tenaga medisnya, pasti ada obat-obat yang untuk memberikan pelayanan kepada pemudik seperti itu. Tapi tadi itu yang terpenting persiapannya tadi itu, persiapan perjalanan mudiknya itu harus disiapkan secara matang. Biar nanti saat perjalanan, misalnya seperti tadi Mbak Ika menanyakan jauh, itu sudah siap. Tetapi dengan seperti mudik sebelum-sebelumnya, rest area juga menyediakan fasilitas kesehatan. Pasti ada ya Pak ya. Jadi pasti bisa. Itu pemudik itu pasti ada disiapkan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah daerah pasti menyiapkan. Dan pasti juga ada obat-obatan dan tenaga medis. Ya, pasti siap di situ. Ya, termasuk di Kalau Mbak Ika pulang kemana ini? Alhamdulillah tahun ini tetap di Banyuwangi. Oh ya. Tidak kemana-mana. Oke, kemudian Pak. Untuk Kabupaten Banyuwangi sendiri, apakah ada layanan kesehatan juga yang disiapkan selama masa mudik Lebaran ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ika. Tadi saya ulangi lagi. Tadi kita mengundang 13 rumah sakit, sekitar 45 puskesmas, rawat inap maupun rawat jalan, klinik hampir 60. Itu kita jadwal untuk mulai jadwal tanggal 13 besok. 13. Ada di pos pelayanan di semua seluruh di Kabupaten Banyuwangi. Ya. 13 sampai 25 ya Pak? Ya, mulai besok sudah ada jadwal untuk dinas teman-teman untuk memberikan pelayanan di beberapa titik, mulai Grand Watu Dodol ya, kemudian pos Ketapang itu di depan Masjid Jamek, kemudian di Rogo Jampi, di Gambiran, itu juga ada sampai Kalibaru. Di samping itu juga ada puskesmas rawat jalan, itu juga buka, yang di wilayah kecamatan itu misalnya ada 2 puskesmas rawat jalan, tapi 1 aja yang buka. Kalau puskesmas rawat inap pasti kan 24 jam. Ya. Misalnya di wilayah kota ini kan ada puskesmas Sobo, ada puskesmas Kertosari sama Singaturan. Ini puskesmas Sobo yang buka. Oh gitu. Misalnya di Kecamatan Kalipuro itu kan ada puskesmas Klatak sama puskesmas Klir. Ini yang buka Klatak. Ini selama libur Lebaran. Selama libur Lebaran. Ya. Ini tadi itu mengantisipasi ada pemudik yang mungkin pas lewat di pos pelayanan dia nggak kumat, kemudian di depannya puskesmas yang ada bisa mampir di situ. Dan itu jadwalnya sudah ada, nanti kita berikan kepada Mbak Ika dan nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Demikian Mbak Ika. Oke. Baik, selain di pos-pos kesehatan Pak seperti puskesmas dan lain-lain, kalau misalkan di terminal gitu juga apa disediakan juga Pak? Terminal kemudian di pelabuhan gitu ada juga Pak? Ya, ini kalau di pelabuhan kita kan ada 2
pelabuhan objek vital, yaitu di pelabuhan karena memang banyak toh. Pelabuhan itu 24 jam di sana, sebenarnya 24 jam. Di sana ada 2 malahan pos karena memang gabungan polisi, TNI sama Nakes. Kemudian satunya dari pelabuhan, kesehatan pelabuhan yang di Ketapang. Kemudian yang di mana itu di bandara juga buka, di situ ada kliniknya, ada buka. Kalau di terminal selama ini tidak ada karena memang karena sudah terhandle oleh dekatnya sama pos pelayanan yang gitu ada. Ya Pak ya. Berarti ada pos terdekat dari terminal ya, itu ya Pak ya. Karena yang paling banyak itu kan di Banyuwangi itu kan ada 2 objek vital itu, yaitu pelabuhan itu luar biasa di Ketapang. Juga biasanya sebelum H-1 atau 2 itu dari Mabes Polri atau Korlantas, Polda, terus Kodam, Gubernur itu tinjau langsung di Pelabuhan Ketapang untuk melihat persiapannya itu, pengamanan Lebaran, baik fasilitas kesehatan, baik semuanya dia akan dicek oleh baik dari Kementerian Kesehatan nanti juga pasti ada, Korlantas juga ada, Polda juga ada. Baik Pak Faiz, tadi ada yang pertanyaan terlewatkan. Ya, silakan. Tadi sudah ada untuk pemudik yang dengan penyakit kronis. Nah, untuk pemudik yang lagi hamil nih Pak. Ya. Nah, mungkin adakah persiapan khusus atau apa yang akan harus disiapkan untuk mudik ini? Ya. Kalau pasien-pasien yang pemudik yang hamil, pasti kan bisa memperkirakan. Beliau ini kehamilan berapa, ini mau melahirkan berapa, ini dipersiapkan secara matang. Karena kan melahirkan bisa diprediksi, tetapi saat bayinya mengeluarkan sulit diprediksi, kecuali dengan risiko tinggi ya. Ini kan memang jangan hati-hati kalau pemudik. Tetapi yang kami harapkan ya tadi itu, ya pastinya harus disiapkan secara baik. Oh ini kendaraan yang bagaimana ya. Tapi prinsip kami di Kabupaten Banyuwangi, petugas kami di beberapa titik ini ada yang jelas tiga SDM yang nanti akan jaga itu. Ada bidan juga ada di situ pasti. Tiap shift nanti ada bidannya disiapkan. Juga alat-alatnya juga nanti di list terkait dengan alat-alat yang disiapkan nanti sudah ada di situ. Karena memang kita harus siap semuanya. Yang kita layani kan tidak hanya pasien-pasien yang rutinitas, tapi ini kan penanganan pasien gawat darurat harus siap. Dan nanti ada dari organisasi profesi, nanti biasanya teman-teman juga dilibatkan dari ID, dari IB, dari PPNI juga nanti memonitor juga. Demikian baik. Baik Sobat Sehat, tapi saya juga sering melihat Pak, ada ibu hamil sampai di jalan melahirkan itu juga bahaya juga ya Pak ya. Jadi mungkin Sobat Sehat yang mungkin mendekati perkiraan lahir gimana Pak? Apakah tetap boleh mudik atau tidak Pak? Ya repot itu karena ingin ketemu keluarga ya. Tapi seyogyanya ya tetap gimana ya, kita nggak memperbolehkan beliau akan pulang. Tetapi di titik-titik terutama di Kabupaten Banyuwangi ini akan selalu sedia nakes yang siap 24 jam. Berarti ada tenaga medis, ada tenaga paramedis, dan selalu siap siaga. Terutama untuk ibu-ibu hamil yang misalnya mendadak melahirkan siap untuk menolong. Baik, keren sekali apa yang sudah disiapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam persiapan mudik Lebaran. Mungkin Pak ada closing statement yang bisa disampaikan untuk Sobat Sehat di rumah. Mungkin ada pesan-pesan apakah yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Ika. Kami berharap jangan takut untuk mudik bertemu dengan keluarga. Karena kami mendoakan selamat sampai tujuan dengan keluarga. Dan pemerintah Banyuwangi menyiapkan fasilitas kesehatan karena memang ini terpadu, Polri, TNI terutama Nakes siap untuk 24 jam memberikan pelayanan apabila ada gangguan kesehatan. Dan yang nomor 2, bahwa di tempat-tempat wisata pun seperti Grand Watu Dodol, Kawah Ijen, kemudian Pulau Merah, kemudian Alas Purwo, ini juga teman-teman selalu stay untuk di sana. Maka bila mudik, terutama warga Banyuwangi dan luar Banyuwangi, persilahkan untuk menikmati wisata yang ada di Banyuwangi. Kami betul-betul mengharapkan kedatangan aman, yang jelas aman, semua menyiapkan terutama sarana prasarana yang ada. Demikian, ke Banyuwangi pasti Anda kembali. Ingin kembali,
Baik, terima kasih Pak Faiz atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga berbagai tips tadi bisa menjadi bekal bagi semua yang akan melakukan perjalanan mudik, mulai dari mempersiapkan kondisi tubuh, menyiapkan obat-obatan, sampai harus menjaga pola makanan dan istirahat selama perjalanan. Kami segenap tim Rumpi Sehat mengucapkan selamat menjalankan mudik Lebaran untuk semua Sobat Rumpi Sehat. Semoga perjalanan Anda lancar selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat. Oke, Pak Faiz tadi kayaknya saya lihat sudah menyiapkan pantun, Pak. Oh iya. Boleh nggak dibacakan untuk Sobat Sehat di rumah, Pak? Ya, pantunnya ya. Ini pantun ini yang memberi semangat ini. Ke pasar membeli ketan. Cakep. Tidak lupa membeli duku. Cakep. Sebelum mudik siapkan badan, istirahat cukup agar tidak mudah lesu. Satu lagi Pak, Mbak. Satu lagi dong, Pak. Ya. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jati. Cakep. Saat mudik jangan lupa berhenti, istirahat sejenak demi keselamatan diri. Terima kasih. Keren sekali ini Pak Kabid kita ini. Oke, jangan lupa Pak, di Rumpi Sehat ada tagline juga. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Siapa? Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Terima kasih. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, hey, yuk kumpul seru, tambah ilmu baru.